Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja, kata Anies Baswedan ya, Anies pilih pakai 466 triliun buat guru ya, puskesmas dan TNI Polri ketimbang bangun IKN ya. Setelah dipikir-pikir ternyata benar juga begitu kan. Bagaimana gaji-gaji bagi TNI, Polri, guru di situ begitu kan ya, dan bahkan para pejuang kesehatan di situ, puskesmas terutama ya, angka 466 triliun ya bisa memperbaiki sumber daya manusianya di situ begitu kan. Ketimbang membangun IKN yang di sana di tengah-tengah masyarakat hari ini mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa di situ begitu. Jadi masuk akal sebenarnya begitu kan. Kenapa Pak Jokowi itu tidak mempertimbangkan bagaimana ketimpangan-ketimpangan yang masih terjadi di bangsa kita begitu kan. Jadi kesejahteraan ya, mending membangun kota yang besar di situ begitu kan. Ya, di kota saja jalannya masih berlubang ya, masih kurang baik ya, infrastrukturnya masih kurang baik begitu kan. Kalau setiap kota untuk membangun infrastruktur 5 triliun setiap kota ya, maka kalau dibagi 460 triliun begitu kan ya, dibagikan dengan kota-kota yang tertinggal itu sebenarnya lebih efisiensi begitu kan. Dibandingkan dengan membangun IKN, belum tentu dampaknya di situ butuh puluhan tahun di situ untuk bisa berkembang begitu kan. Ya mungkin 20 tahun, 30 tahun baru bisa berkembang. Karena ini kan IKN di situ kan, pindah ibu kota di situ begitu. Ya, di tengah-tengah asik ya masyarakat bersama ya dengan keluarga, terus kemudian lagi enak-enaknya masa mau pindah ke hutan, kata Caimin di situ begitu ya. Benar juga secara logika begitu kan. Ini Anies ya pilih ya lebih baik ya memperbaiki ya para puskesmas ya, TNI Polri ya ketimbang membangun IKN. Tapi bukan berarti IKN itu tidak dilanjutkan, tetap dilanjutkan di Anies Baswedan, tapi mungkin dijadikan sebagai pusat perekonomian yang sangat luar biasa di situ begitu. Jadi lebih enak mana begitu kan? Gaji buruh ya, gaji guru tinggi, puskesmas juga tinggi, TNI Polri gajinya juga tinggi. Dan disitulah peran penting mending dialihkan ke situ begitu. 466 triliun itu anggarannya sangat fantastis di situ begitu kan. Ya, kalau diberikan kepada masyarakat ya, kepada para guru ya, dinaikkan gajinya di situ, itu yang sangat luar biasa bagi kita begitu kan. Beda memang ya, setiap pemimpin itu kan beda cara menanganinya dan berpikir ya, tanpa bersifat yang politis di situ begitu. Bisa saja ada ketimpangan-ketimpangan di balik ini semua ya. Terus kemudian ada sesuatu yang dimainkan di situ begitu. Jadi kalau kita melihat pemerataan industrialisasi ya, tidak hanya di Jawa ya, di satu sisi kan bukan seperti itu caranya begitu kan. Tetapi bagaimana membangun kota-kota yang di Kalimantan itu menjadi kota yang sangat luar biasa dibandingkan membangun IKN. Seharusnya kan seperti itu begitu kan. Ini kan secara logikanya bahwa Anies Baswedan lebih menyoroti bagaimana ketimpangan-ketimpangan SDM-nya di situ, sumber daya manusianya di situ, sebagai bentuk bahwa ya pejuang dari para guru, pejuang dari puskesmas yang bekerja di situ, para TNI dan Polri begitu kan ya, ketimbang membangun IKN di situ, membangun infrastruktur toh pada akhirnya rugi-rugi luar biasa begitu kan. Jadi saya melihat dengan hal itu, tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia kan sudah melihat bagaimana ya ketimpangan-ketimpangan yang ada selama ini begitu kan. Ini lihat ya komentar-komentar netizen. 400 triliun itu benar-benar duit besar. Kalau untuk pemerataan seluruh daerah Indonesia itu menjadi lebih berharga dibanding dengan membangun kota di tengah hutan. Ya, Balantara yang sampai saat ini investornya belum banyak masuk ya. IKN yang untung pemilik ratusan ya. Ribu hektar tanah ya, cukong pengembang. Ini banyak sekali di situ begitu kan. Karena pada hakikatnya orang sudah melihat bagaimana ya keberlanjutan IKN yang selama ini investornya banyak kabur di situ begitu. Apalagi yang mau dilakukan di situ begitu. Dan bahkan komentar-komentar netizen ya, pertanyaannya sederhana begitu kan ya. Kalau menjadi presiden apakah mau dilanjutkan? Ya jelas Anies Baswedan ya, IKN ini tetap dilanjutkan tapi dijadikan sebagai pusat perekonomian ya, bukan ibu kota yang harus pindah ke situ begitu kan. Kan begitu seharusnya begitu kan. Tetap dilanjutkan ya, biar tidak mangkrak begitu.
Bahkan ya Anies pilih pakai 466 triliun ya buat guru, puskesmas, TNI Polri ketimbang membangun IKN. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ya ditodong pertanyaan mengenai ibu kota IKN ya oleh anak-anak muda Bandung ya. Ini muncul dalam acara Desa Anies di Bandung di Jawa Barat. Kami melihat anggaran yang dibutuhkan ya membangun ya tempat itu 460 sekian triliun. Itu kalau dipakai untuk mengangkat guru ya maka jutaan orang bisa, katanya begitu. Bahkan Anies memilih membangun sarana dan prasarana kesehatan di berbagai wilayah yang dibutuhkan ketimbang memfokuskan pembangunan ya besar di satu lokasi ya. Jadi secara logika memang benar begitu, logika Anies Baswedan di situ. Karena apa? Karena ibu kota hari ini di Jakarta itu dalam posisi masih aman begitu kan ya. Bukan dalam posisi perang, bukan posisi dalam ancaman, bukan dalam posisi banjir, bukan dalam posisi longsor dan sebagainya begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau sudah semuanya posisi aman, ngapain masih mau pindah ke sana, ke tempat yang baru ya, yang tempat baru itu masih membutuhkan puluhan tahun ya untuk bisa berkembang, ya 20 tahun, 30 tahun baru bisa berkembang. Artinya ini semakin ketinggalan rakyat Indonesia begitu kan. Kalau pemerataan industrialisasi, maka kenapa tidak membangun pabrik di situ, ya? Kenapa tidak membangun kota-kota yang kemudian kecil menjadi skala besar di situ, begitu kan, ya? Bagaimana jalan-jalan yang rusak yang ada di situ, ya? Terus kemudian di pelosok-pelosok di situ, begitu kan? Jalannya yang masih rusak, kenapa kok tidak dibangun di situ agar ya perekonomian itu semakin cepat di situ, begitu? Itu sebagai pemerataan di situ. Seolah-olah Pak Jokowi hari ini tidak memikirkan itu, begitu kan, ya? Apakah ini dikendalikan para oligarki atau siapa yang mengendalikan ini semua begitu. Kita lihat saja ini. Anies memilih pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di berbagai wilayah membutuhkan ketimpangan memfokuskan pembangunan besar di satu lokasi. Bahkan ya kalau itu dipakai perbaikan kesejahteraan, polisi, tentara ya, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar. Ya di satu sisi benar juga begitu logika Anies Baswedan begitu. Berbeda pandangan dengan Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota di Kalimantan karena ingin menghapus ketimpangan dengan menghapus ya stereotip Jawa sentris. Anies lebih memilih menghapus ketimpangan secara merata pelan-pelan di setiap wilayah secara merata. Bahkan saat ditanya apakah ini akan menghentikan atau melanjutkan proyek ya memakan 30% APBN, Anies mengatakan belum bisa melakukan perubahan karena IKN ya sudah dikukuhkan dalam undang-undang. Saat ini sudah jadi undang-undang, jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada maka belum ada perubahan, katanya begitu ya. Jadi kita tunggu saja begitu kan. Ya, undang-undang itu kan bisa dirubah sebenarnya begitu kan ya. Karena pada kenyataan hari ini kalau kita melihat dengan sebuah realitas IKN, investornya banyak kabur begitu. Terus kemudian percepatan pembangunannya seperti itu begitu kan. Jadi membutuhkan biaya berapa di situ? Mending ya menjadi pusat apa begitu kan ya, pusat perekonomian yang tinggi di situ ya, menjadi wisata di situ ya, itu lebih baik di situ begitu ketimbang ya membangun IKN. Karena ibu kota negara Indonesia saat ini tidak ada dalam tidak ada dalam bahaya di situ begitu kan ya, maka ngapain kita harus pindah sana sini begitu kan. Logika kita itu adalah ya logika bagaimana ya sumber daya manusia itu dibangun ya terlebih dahulu di situ begitu. Maka kalau sumber daya manusia dibangun maka ya sumber daya alamnya juga mengikuti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.